Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita kembali bahas materi tentang ikatan kimia. Oke. Kalau minggu kemarin sudah kita bahas bagaimana cara menyusun ikatan kimia. Untuk hari ini adalah materi bagaimana atau jenis-jenis apa saja ikatan kimia yang biasanya ada dalam suatu senyawa kimia. Oke, segera kita mulai ke slide berikutnya. Ya, ini adalah jenis-jenis ikatan kimia yang sering ada di reaksi kimia atau senyawa kimia. Yang pertama ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Untuk hari ini kita bahas terlebih dahulu ikatan kimia yang berjenis ikatan ion, bagaimana pembentukannya, kemudian bagaimana kelebihannya dari ikatan ion, ciri-ciri ikatan ion. Oke, segera kita bahas ke slide berikutnya. Ya, ini adalah ikatan ion. Pengertian dulu kita bahas. Ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik. Ya, poinnya ya. Adalah gaya tarik elektrostatik antara ion-ion positif dan ion-ion negatif, sehingga membentuk senyawa ionik padat. Jadi di sini bisa diartikan ikatan ion itu adalah pembentukan dari ion positif berikatan dengan ion negatif sehingga membentuk senyawa ion. Ya, jadi ikatan ion itu terbentuk dari ion-ion positif dan ion-ion negatif. Sama halnya seperti arus listrik. Makanya di sini disebut dengan gaya tarik elektrostatik. Jadi gaya tarik elektrostatik itu senyawa yang bermuatan positif akan menarik senyawa yang bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya, ion negatif akan menarik ion yang bermuatan positif. Sehingga di sini disebut gaya tarik. Jadi saling tarik menarik antara senyawa ion positif dan ion negatif. Ya, poinnya sehingga terjadi gaya tarik elektrostatik. Poinnya dari ikatan ion. Intinya ikatan ion itu terbentuk dari senyawa positif dan negatif. Oke, slide berikutnya. Ini contoh. Pada slide ini adalah contoh pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl. Oke, kita coba bagaimana pembentukan ion pada senyawa NaCl. Untuk langkah pertama, seperti biasa, kita harus tahu dulu yang namanya nomor atom dari ion itu atau senyawa itu, kemudian konfigurasinya. Setelah itu baru kemudian dibentuk ikatan kimianya dengan menggunakan struktur Lewis. Ya, oke, NaCl. Untuk senyawa NaCl itu terdiri dari dua unsur, Na dan Cl. Ya. Nah, kita cari di tabel periodik berapa nomor atom dari Na dan Cl. Na itu nomor atomnya 11. Kemudian Cl itu nomor atomnya 17. Bisa ya? Bisa kalian mencari di tabel periodik. Kemudian setelah itu menggunakan menentukan elektron valensinya. Dari nomor atom tadi dicari elektron valensinya. Untuk mencari elektron valensi
itu kita harus tahu terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Oke, untuk Na konfigurasi elektronnya 281. Jadi elektron valensinya di sini adalah 1. Oke. Nah, ini saya menggunakan konfigurasi elektron menggunakan punya si Born. Kalau kalian mau menggunakan punya si Aufbau, larangan Pauli, boleh silahkan. Tapi biasanya kalau saya ingin cepet, saya menggunakan konfigurasi elektron punyanya si Born. Oke. Untuk Na sudah kita ketahui kalau elektron valensinya 1. Kemudian Cl nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya berarti 287. Berarti elektron valensi sama dengan 7. Ini punyanya si ion Cl. Oke, sudah diketahui bahwa Na itu mempunyai elektron valensi 1, kemudian Cl mempunyai elektron valensi 7. Oke. Nah, untuk sesuai aturan ikatan kimia, maka harus mencapai kestabilan. Mencapai kestabilan sesuai dengan aturan duplet dan oktet. Duplet itu sama dengan 2 jumlah ikatannya, kemudian kalau oktet jumlah ikatannya harus berjumlah 8. Maksudnya gabungannya ya. Gabungannya itu harus mempunyai 2 ikatan ion. Kalau yang duplet, oktet itu 8 ikatan ion. Nanti di struktur Lewis bisa kelihatan mana yang dimaksud dengan 2, mana yang dimaksud dengan 8. Oke. Jadi bagaimana cara untuk mencapai kestabilan? Jika Na-nya mempunyai elektron valensi 1, kemudian Cl-nya mempunyai elektron valensi 8. Ya. Nah, kalau dilihat dari elektron valensi ini, maka Na itu akan memberikan 1, ya, memberikan 1 elektron valensinya, karena elektron valensi Na kan 1 nih. Ya, Na akan memberikan 1 elektron valensinya ini ke si Cl, unsur Cl, agar Cl-nya nanti berjumlah 8. Ya. Jadi ini bisa diartikan Na memberikan 1 elektron valensi, sedangkan Cl itu menerima elektron valensi 1, ya, 1 elektron. Nah, sehingga diartikan di sini karena memberi itu positif, ya, sesuai prinsip kalau di agama kan, di pendidikan pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah, ya kan? Nah, kalau memberi tentu dia mempunyai nilai positif. Nah, sedangkan yang menerima kalau tangan di bawah itu kan bernilai negatif, ya. Jadi Na karena dia memberi, maka Na ini muatannya positif, sedangkan Cl itu muatannya negatif karena dia menerima, sedangkan Na memberi. Ya, setelah diketahui konfigurasi elektronnya, kemudian prinsip melepas dan menerima, maka kita lanjutkan menggambarkan struktur Lewisnya. Ini di slide berikutnya. Nah, ini untuk menggambarkan Lewisnya berarti Na itu mempunyai 1 elektron, ya, dari elektron valensi tadi, sedangkan Cl mempunyai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ya tadi ya, 7 elektron valensinya. Na elektron valensinya 1, Cl elektron valensinya 8. Ya. Nah, supaya berikatan kimia tadi sesuai prinsip tadi, memberi dan menerima, berarti Na memberikan 1 elektron valensinya ke Cl, sedangkan Cl itu
menerima 1 elektron, sehingga ikatan kimianya menjadi seperti ini, ikatan ionnya. Berarti Na berikatan sama Cl memberikan 1, sedangkan Cl menerima 1 elektron. Jadi kalau digambarkan, Na berikatan dengan Cl, ya, gambarnya seperti ini. Oke, ini yang dinamakan ikatan ion. Ikatan ion itu sesuai dengan prinsip elektronegatif tadi. Ada muatan yang positif, ada muatan yang negatif. Muatan yang positif di sini karena Na memberi, berarti reaksinya menjadi Na muatannya positif plus Cl muatannya negatif, sehingga menjadi NaCl. Ini reaksinya ya. Oke, reaksi kimia. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk ikatan ion. Next, ya, ini adalah slide sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama merupakan senyawa ion itu merupakan zat padat yang mempunyai titik leleh yang tinggi. Kemudian contohnya NaCl tadi yang kita bahas itu mempunyai titik leleh 801 derajat Celcius, jadi tinggi sekali. Kemudian rapuh karena suhunya tinggi sehingga mudah sekali bentuknya padat. Jadi semua benda padat jika dipanaskan dengan suhu yang tinggi itu dia akan rapuh, sehingga mudah sekali hancur ketika dipukul atau mengalami tekanan. Kemudian lelehannya menghantarkan listrik. Nah, ini karena muatan pada senyawa-senyawa ikatan ion itu mempunyai ikatan ion positif dan ion negatif, maka lelehannya atau cair berubah menjadi cair, dia menghantarkan arus listrik. Kemudian larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Ya, ini sama ya pembahasannya seperti yang nomor 3 tadi. Jadi larutannya itu bermuatan listrik ya sebagai akibat dari Na, misalkan contoh, saya ambil contoh Na dan Cl tadi. Karena setiap senyawa pada senyawa ikatan ion itu mempunyai ion positif dan ion negatif, sehingga dia dari lelehan dan larutannya itu dapat menghantarkan arus listrik. Oke, bisa dipahami ya. Next ke slide berikutnya. Ya, ini adalah coba kalian selesaikan bagaimana pembentukan ikatan ion. Seperti saya tadi, saya ambil contoh yang NaCl tadi ya. Yang NaCl, bagaimana pembentukan dari senyawa MgCl2, BaCl2, NaH, K2S, dan MgF2. Ini kalian buat bagaimana cara pembentukannya, dimulai dari menentukan nomor atom, kemudian konfigurasi elektron, setelah itu menentukan, jadi mulai dari nomor atom kalian cari, kemudian konfigurasi elektronnya, kemudian elektron valensi, nah kalian cari, kemudian menentukan ion positif dan ion negatifnya, itu unsur mana yang ion positif dan ion negatif. Kemudian baru dibuat ikatan kimianya. Ikatan kimianya ya berarti ikatan kimia dalam bentuk ikatan ion. Ya, ini kalian cari, kalian kerjakan di buku tugas, buku tulisnya, buku catatan boleh. Setelah itu jika sudah, kalian foto dalam bentuk JPG atau PDF, kemudian kalian kirim ke Google Classroom.
Jika sudah terkirim, jangan lupa ditandai sebagai selesai. Oke ya, bisa dipahami? Oke, untuk materi kali ini saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.